namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada hari ini Engkau telah menarik kami dengan cinta kasih surgawi untuk datang bersama menghadapi hadirat Tuhan. Tuhan yang suci, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, Tuhan yang bajik, Tuhan yang mulia dan hormat. Berkatilah kami masing-masing. Bersihkan hati kami masing-masing. Singkirkan segala sesuatu yang kurang beres dan motivasi kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini melalui kebersihan hati yang sungguh-sungguh kami boleh menampak wajah-Mu. Karena Engkau berkata, berbahagialah mereka yang hatinya suci, mereka akan melihat Tuhan. Kami berdoa kiranya tata-Mu didirikan di tengah-tengah kebaktian ini. Kerajaan-Mu diberikan penampakan kepada kami masing-masing. Engkau berkata, tanpa diperanakan pula oleh Roh Kudus, tidak ada seorang bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak ada seorang bisa melihat kerajaan Allah, dan tidak ada orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kami berdoa kiranya Tuhan bekerja di tengah kami. Berkati kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang hina ini. Berkati setiap jiwa yang datang di sini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengutip 3 ayat dari Alkitab. Pertama adalah kitab Roma pasal 3 ayat ke-23. Dan ayat kedua itu kitab Roma pasal 6 ayat ke-23. Dan ayat ketiga adalah Ibrani pasal 9 ayat ke-27. Baru kembali lagi kepada kitab Roma pasal 6 23.
Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena sekalian telah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan daripada Allah. Tidak terkecuali sekalian telah berbuat dosa. 6 pasal 23, upah dosa adalah maut. Jadi yang berdosa semua harus mati. Semua orang harus mati. Dari presiden sampai pengemis, dari raja sampai rakyat jelata, semua harus mati. Ini firman Tuhan. Lalu ayat dari Ibrani 9:27, setelah mati adalah penghakiman. Tidak habis. Sesudah itu baru kembali lagi ke 6:23. Tadi anugerah Tuhan Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ketiga ayat ini menjadi kerangka dari seluruh khotbah pada hari ini. Saudara-saudara, dari poin yang pertama, all have sinned. We all have committed sin, and we make short of the glory of God. Kita semua sudah berbuat dosa, dan kita semua telah mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Alkitab berkata kepada kita, dosa itu adalah hal yang Tuhan benci, yang Tuhan tidak senang. Tetapi manusia adalah dicipta Tuhan menurut peta dan teladan Tuhan, yang Tuhan cintai, bahkan rela memberikan anaknya untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Saudara-saudara, dalam kontra seperti ini, Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mencintai orang yang berdosa supaya menyelamatkan mereka, supaya mereka tidak binasa. Dan kita harus mengerti apa artinya dosa. Dosa adalah mengurangi kemuliaan daripada Allah. Di sini dikatakan satu definisi yang berbeda dengan semua hukum di dalam dunia. Dosa bukan hanya pelanggaran daripada hukum-hukum yang sudah ditulis di dalam literatur, di dalam segala konstitusi. Tetapi dosa adalah mengurangi kemuliaan Allah. Jikalau kita membicarakan tentang dosa dan tidak ada sangkut pautan dengan Allah, maka kita mengerti dosa hanya daripada definisi manusia. Itu tidak cukup. Di dalam hukum seluruh dunia semua sama. Mereka mengatakan yang disebut dosa itu melanggar peraturan ini, hukum ini, peraturan nomor berapa, itu namanya dosa. Tapi saya harus berkata, ini pengertian yang terlalu dangkal. Semua hakim yang paling besar mengerti dosa terlalu dangkal. Semua jaksa yang paling agung mengerti dosa terlalu dangkal. Karena begitu dangkal, maka hakim-hakim pun orang berdosa, jaksa-jaksa pun orang berdosa. Kalau mereka sudah terima uang, yang benar dikatakan tidak benar, yang tidak benar dikatakan benar. Itu penipuan kelas tinggi. Saudara-saudara, bukankah manusia perlu keadilan? Bukankah kita mau menuju masyarakat yang makmur dan adil? Tetapi seorang bernama Arnold Toynbee, one of the greatest historian of all time in England, he say, the history has already proof that there is no such thing. We are seeking a society of righteousness, but we are people who always against righteousness. Itu tidak pernah terjadi. Mencari satu masyarakat yang makmur dan adil, tetapi yang mencari keadilan itu orang-orang yang berada di pengadilan adalah orang yang menginjak-injak pengadilan. Jikalau engkau fakultas hukum, jikalau engkau mahasiswa hukum, engkau harus berhati-hati. Engkau belajar pengertian teori tentang hukum, tapi hatimu tidak bertakut kepada Tuhan, cilakalah engkau. Jikalau pikiranmu belajar hukum, hatiku mau ingin melanggar hukum, engkau adalah anak setan yang pakai jubah mahasiswa sekolah di dalam universitas, menipu diri, menipu rakyat, menipu Tuhan, dan ditipu setan. Saudara-saudara, upah dosa itu adalah maut. Alkitab mengatakan setiap orang sudah berbuat dosa, maka setiap orang harus mati. Setiap orang sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Hukum itu diberikan kepada orang berdosa, dan orang berdosa adalah orang mengurangi kemuliaan Allah. Apa artinya mengurangi kemuliaan Allah? Dosa kenapa tidak bicarakan pelanggaran peraturan?
Dosa mengapa tidak dikatakan sesuatu kelakuan yang jahat? Adalah sesuatu peradaban atau sesuatu peristiwa yang tidak benar. Mengapa Alkitab mengatakan dosa adalah mengurangi kemuliaan Tuhan Allah? Agustinus di dalam 1600 tahun yang lalu, dia berbicara tentang dosa. Dia mengatakan kalimat yang sangat berbeda dengan semua orang lain. Jikalau orang-orang lain mengatakan dosa adalah pelanggaran peraturan, pelanggaran konstitusi, pelanggaran akan hukum, Agustinus mengatakan tidak. Dosa itu bukan sesuatu realita yang secara positif berada. Not a positive reality existing. Tetapi adalah sesuatu kekurangan. Adalah sesuatu kelemahan, kekurangan di dalam keadaan tidak berada. Saudara-saudara, dosa bukan satu realita yang ada. Dosa adalah kekurangan realita yang baik. Ini Alkitab, ini cara mengerti Alkitab sama sekali terbalik. Tapi itu Agustinus. Itu sebab saudara-saudara, kalau kita mentegakkan keberadaan dosa sebagai satu realitas positif, kita bisa memulakan akhirnya menjadikan dualisme di dalam seluruh alam semesta. God exists and the evil exists. God exists, the good exists and evil exists. You equalize this? Never equalize good and evil. Good is the reality exists, and evil is the lacking of the existing reality. Kekurangan kebajikan itu menjadi dosa. Kekurangan kebenaran itu menjadi dosa. Kekurangan kesucian itu menjadi dosa. Kekurangan segala cinta kasih itu adalah dosa. God is love, God is righteousness, God is holy, God is good, God is merciful. Semua yang terbaik itu ada pada Tuhan, dan semua yang ada pada Tuhan kita kurangi, itu namanya dosa. Kurang bajik, kurang suci, kurang adil, kurang kasih, kurang sungguh, kurang jujur, itu namanya dosa. Dosa bukan sesuatu realita existing, sesuatu keberadaan yang positif di dalam realita. Dosa adalah kekurangan realita yang sesungguhnya bersifat ilahi yang sudah dikurangi oleh manusia. Maka saya percaya Agustinus mengenalkan prinsip dosa melalui menggali Alkitab. Dan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, semua orang sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan Allah. Di dalam diri kita kemuliaan Allah sudah hilang. Kesucian Allah sudah hilang. Kebencian, kebenaran Allah sudah hilang. Cinta kasih Allah sudah hilang. Kebajikan Allah sudah hilang. Kehilangan semua ini berarti dosa itu berada. Saudara-saudara sekalian, kalau di sini ada satu kertas putih, dan putih ini seluruhnya, ini namanya putih penuh, tidak ada dosanya. Tetapi kalau putih ini mulai dicemarkan daripada yang bukan putih, maka sekarang kita melihat ada sebagian yang sudah mulai merambat ke dalam putih. Di sini putih sudah kurang sebagian, hitam sudah tambah. Nah, yang disebut dosa adalah kekurangan yang kemuliaan, tetapi berarti ada sesuatu yang mengurangi kemuliaan yang putih ini, sehingga putih ini sudah kurang. Tapi kalau ini makin lama makin merambat, makin lama makin rambat, berarti yang putih makin kurang. Itu namanya dosa. Atau saya pakai cara yang lain untuk mengerti akan hal ini. Jika di sini saya mempunyai kertas yang sempurna, tapi sekarang saya akan merobek. Waktu kertas ini belum dirobek, kertas ini sempurna, tidak ada kurang. Pada waktu saya merobek sebagian, maka sekarang kertas ini masih ada. Tapi ada yang sempurna, tidak. Karena ada sudah mempunyai kekurangan. Mengerti? Kekurangan itu sudah ada, maka yang berada masih ada. Tapi ada yang mengandung kekurangan yang ada. Ini menjadi ada yang tidak sempurna. Saya harap engkau pakai pikiran, sehingga engkau bisa mengerti apa yang saya katakan. The reality is perfect before, but not now. Because something is lacking from this perfection. Kesempurnaan itu menjadi kurang. Kalau menjadi kurang berarti ada dua. Ada keberadaan asli, ada kekurangan daripada asli yang sudah dikurangi. Dua-duanya ada. Sekarang kertas ini ada.
kertas ini ada sempurna. Tidak. Kertas ini ada apa? Ada cacat. Ada ditambah ada cacat semua. Waktu Tuhan menciptakan engkau mulia, karena engkau berbuat dosa, engkau mengkurangi kemuliaan itu, maka engkau ada cacat. Waktu cacat itu berada, berarti kesempurnaan mengalami sebagian yang tidak berada. Mengalami kesempurnaan sebagian tidak berada, itu karena keberadaan dosa sudah masuk ke dalam kesempurnaan yang ada. Yang ada ditambah dengan ada cacat, berarti yang ada itu tidak lagi sempurna. Nah, kekurangan daripada bagian itu dinamakan dosa. Jadi dosa bukan sesuatu realita yang positif. Dosa adalah sesuatu yang mengurangi roh realita positif, dan sendirinya adalah satu kekosongan yang tidak positif. Ini memerlukan pemudahan pikiran. Khotbah hari ini lebih dalam dari kapin yang lain, tapi saya kira ini perlu, karena ini gedung di sekitar universitas, dan di sini banyak orang cendekiawan. Apakah Injil hanya untuk orang bodoh-bodoh? Tidak. Injil harus menaklukkan filosof yang tertinggi. Injil harus menaklukkan profesor yang paling pintar. Injil harus melampaui semua pikiran manusia, karena semua sudah berdosa, semua sudah jatuh dalam kelemahan. Karena dosa itu adalah bagian kekurangan, mengurangi kemuliaan Allah. Maka Allah mengatakan, nah, engkau sudah ada dosa. Dari mana tahu saya ada dosa? Karena sudah ada cacat. Dari mana tahu cacat itu ada? Cacat itu ada karena kesempurnaan ini sudah hilang. Kesempurnaan ini sudah dikurangi. Kekurangan itulah, itu eksistensi negatif, eksistensi bagian keberadaan ini tidak lagi utuh. Itu namanya dosa. Karena semua sudah berbuat dosa, maka engkau tidak lagi mempunyai kemuliaan Tuhan yang sempurna. Engkau tidak mempunyai kebajikan Tuhan yang sempurna. Engkau tidak mempunyai kesucian Tuhan yang sempurna. Engkau tidak lagi mempunyai cinta kasih Tuhan yang sempurna. Manusia tidak mungkin menjadi sempurna seperti sedia kala. Manusia tidak mungkin kembali seperti sebelum berdosa. Kita sudah ada dosa. Saya ambil satu contoh yang sangat-sangat jeli sekali. Anak laki-laki, anak perempuan suka pikirkan porno-porno. Pada waktu pikiran porno sudah masuk ke dalam pikiranmu tidak lagi mungkin suci seperti dulu. Karena bagian yang sudah dicemarkan itu akan lengket di dalam hidupmu, terus mempengaruhi engkau. Engkau tidak mungkin lagi bersih seperti dulu. Engkau selalu diganggu oleh bagian-bagian yang sudah dicemarkan. Karena kesucian Tuhan sudah tidak lagi sempurna. Demikian hidup manusia. Kesucian Tuhan di dalam diri kita sudah tidak sempurna. Kemuliaan Tuhan di dalam diri kita sudah tidak sempurna. Cinta kasih Tuhan di dalam diri kita sudah tidak sempurna. Dan karena ketidaksempurnaan ini, kita disebut orang berdosa. Karena semua sudah berdosa, mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Pengertian dosa di dalam aspek seperti ini bikin kita gugah. Kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada Tuhan. Karena kita tidak lagi sama seperti apa yang pernah Tuhan ciptakan menurut peta dan teladan Dia. Dicipta menurut peta teladan Allah. Ini satu peristiwa yang besar sekali. Nah, itulah mengakibatkan engkau disebut manusia, engkau bukan binatang. Karena engkau dicipta menurut peta teladan Allah. Dan peta teladan Allah yaitu yang asli, yaitu yang menjadikan kita boleh menuju terus. Pada waktu Yesus datang ke dunia, Dia berkata kepada manusia, follow me. Take my yoke and learn from my example. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus menyatakan seluruh kemuliaan Tuhan Allah. Yesus Kristus menyatakan seluruh kesucian Allah. Yesus Kristus satu-satunya menyatakan seluruh cinta kasih, keadilan, kebajikan, dan kemurahan, dan kesucian Allah yang paling sempurna. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Tanpa kitab suci kita tidak mungkin mengerti isi hati Tuhan. Tanpa kitab suci kita tidak pernah mungkin mengerti akan rencana Tuhan. Dan karena dosa, kita sudah mengurangi kemuliaan Allah. Kita menjadi orang yang hutang kemuliaan. Hutang kemuliaan Allah. Dan siapa bisa membayarnya? Diri saya tidak bisa, diri kamu tidak bisa. Siapapun tidak bisa membayarkannya.
kecuali Kristus yang mulia datang ke dunia dipermalukan. Kristus yang benar datang ke dunia diadili. Kristus sendiri yang suci datang ke dunia dan menanggung dosa-dosa kita. Saudara-saudara, engkau orang berdosa, saya orang berdosa. Engkau kira dosa itu main-main. Akhirnya mengatakan upah dosa adalah maut. Itu sebab Alkitab mencatat 3 macam kematian. Macam kematian, tubuh tidak berfungsi dan korupsi. Tubuh ini akan rusak. Pada waktu mati, mata kita tidak bisa lihat, telinga kita tidak bisa mendengar, mulut kita tidak bisa berbicara, hidung kita tidak bisa mencium, tangan kita tidak bisa bergerak dan bekerja, kaki kita tidak bisa menjalankan sesuatu. Ini adalah kematian pertama, yaitu berhenti napas, jantung tidak berdetuk, dan tubuh itu mulai rusak. Hari pertama rusak, pelan-pelan 5 jam kemudian menjadi bau, 10 jam kemudian mulai leleh. Hari kedua keluar itu seperti insek kecil-kecil, dan sesudah itu mulai semua daging itu meretak-retak. Sesudah itu bau luar biasa. Ini namanya kematian. Ini mati pertama. Mati kedua, Alkitab mengatakan adalah kematian yang dilempar ke dalam kerajaan di dalam neraka. Thrown into the hell. Itu ada second death. Tapi sebelum ini ada satu macam lagi kematian yang diartikan oleh Alkitab, yaitu engkau berpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, dosa itu adalah mengurangi kemuliaan Tuhan. Kita semua sudah berdosa. Kita semua sudah mengurangi kemuliaan Tuhan. Dan dosa itu mengakibatkan kematian. Kita semua sudah berpisah dari Tuhan. Saudara-saudara, di sini ada mikrofon. Nah, mikrofon ini mempunyai membran di dalam, mempunyai magnet di dalam, lalu mempunyai kabel di luar. Kabel ini dicocokkan atau dimasukkan ke dalam hubungan dengan elektronik sesuatu alat. Dan dari alat itu langsung dikeraskan suaranya melalui speaker yang ada gauge, yang ada magnet, lalu keluar dari suara dari kertas, akhirnya menjadi suara yang dikeraskan kepada kita. Tapi saudara-saudara, ini berfungsi karena kabel ini menggabungkan sini dan amplifier. Tetapi jika aku melepaskan ini, kalau ini sudah dilepaskan, akhirnya ini meskipun masih bisa berfungsi, tetapi tidak berfungsi karena lepas. Seperti kipas angin terus putar. Tapi engkau mencabut stop kontak, keluar daripada asalnya, maka disconnected. Disconnection, keadaan lepas koneksi itu mengakibatkan dia harus mati. Demikian pada waktu manusia berpisah dengan Tuhan Allah, waktu kita tidak lagi berkait dengan Tuhan Allah, tidak lagi bersatu dengan Tuhan Allah, meskipun kita masih goyang-goyang. Sebagai kipas angin pada waktu dicabut, dia masih putar-putar, akhirnya mandek. Demikian kamu. Saudara, jangan sombong. Di dalam 30-40 tahun lagi engkau mandek. Yang anak muda 60 tahun lagi mandek. Yang tua seperti saya mungkin besok pagi mandek. Mungkin 5 tahun lagi mandek. Pokoknya mandek. Berhenti. Karena apa? Karena kita kalau sudah lepas dari Tuhan, tidak ada yang menunjang hidup kita terus menerus. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Tidak ada seorang bisa berkata kepada kematian, jangan datang karena saya orang kaya. Jangan datang, saya suap engkau. Polisi bisa disuap, gubernur bisa disuap, presiden bisa disuap. Kematian tidak bisa disuap. Karena ini di dalam Alkitab mengatakan, menurut yang ditetapkan, setiap orang harus mati. Saudara-saudara sekalian, harus mati satu kali. Sehingga di sini 3 ayat. Ayat pertama, dosa itu mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Kedua, upah dosa adalah maut. Ketiga, setelah mati engkau harus menghadapi Tuhan Allah. Karena setiap orang sudah ditetapkan satu kali harus mati. Salah seorang yang paling kaya di Jerman abad ke-19 namanya Mr. Krupp. Krupp bikin kereta api.
grup bikin listrik, grup bikin segala sesuatu mesin yang besar sekali. Tetapi orang yang mempunyai satu perusahaan yang begitu besar, dia sendiri paling takut istilah mati. Dia paling takut mati. Bahkan ribuan orang di pabriknya, di usahanya diperintahkan tidak boleh di dalam jam kantor mengatakan mati. Barang siapa yang mengatakan mati, dipecat. Karena bosnya paling takut mati. Siapa yang bicara mati dipecat. Siapa yang bicara mati akan ditendang. Saudara-saudara, orang yang takut mati, mati tidak? Saya tanya, orang yang takut mati, mati tidak? Juga mati kan? Tidak bisa karena engkau takut mati, terakhirnya mati tidak datang. Atau engkau suap, mati pergi. Saudara-saudara, orang yang begitu takut mati, satu hari rumahnya datang seorang tamu istrinya. Karena kawan akrab dari istrinya, maka diterima dengan baik. Lalu tidur di salah satu kamar di rumahnya. Akhirnya orang itu mati di rumahnya. Ini yang paling takut mati, dapat tamu yang mati di rumahnya. Bagaimana? Hari itu dia ketakutan, langsung jual rumah murah-murah. Sayang saya tidak ada di situ. Kalau ada saya beli untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara. Langsung jual rumah itu. Karena ada orang mati di rumahnya. Dia tidak bisa terima. Dia ketakutan, dia jual. Lalu dia pindah ke lain tempat. Pada satu hari waktu dia tua. Dokter bilang, engkau sekarang sudah dekat masa kematian. Dia kaget setengah mati. Giliran saya. Dokter, tolong pakai obat apa saja. Biarkan engkau menyembuhkan saya. Supaya saya tidak usah mati. Kalau engkau bisa memulihkan saya mau bayar 1 juta Deutschmark. Deutschmark itu uang Jerman. Kalau American dollar. Deutschmark, mark. Saya bayar engkau 1 juta Deutschmark. Tolong obati saya. Perpanjangkan hidup saya. Dokter itu mengatakan, no, I cannot help you. Even though you give me 1 million, 10 million, 100 million, 1 billion, that is out of my ability to save you. Saya tidak bisa menolong engkau. Kasih saya berapa miliar Deutschmark, saya tetap tidak bisa menolong engkau. Engkau harus mati. Dan tidak lama kemudian, dia meninggal dunia. Saudara-saudara, jangan kita bermain-main. Hidup itu serius. Karena hidup diberikan oleh Tuhan. Jangan kita main-main. Karena hidup ini hanya 1 kali. Engkau tidak bisa bermain-main. Engkau tidak bisa menjadikan 2-3 kali. Tidak ada reinkarnasi. Alkitab mengatakan demikian, 1 kali kita hidup. Setelah kita mati, kita harus berdiri di hadapan hadirat Allah untuk menghitung kira-kira. Ini bukan diskusi. Ini bukan perbandingan. Ini adalah wahyu Tuhan. The word of God revealed to us. Once you should die. No compromise. No one can help you. Peperangan ini terlalu besar. Tidak seorang bisa menghindarkan diri dari paraman. Demikian di dalam Mazmur. No one can escape. No one can avoid from this great war. You should face your death. The wages of sin is death. Semua sudah berdosa. Dan semua mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Dan orang berdosa pasti akan mati. Karena ubah dosa adalah maut. Dan 3.000 tahun yang lalu di dalam buku Mika dikatakan, prepare to meet your God. Persiapkanlah dirimu untuk berjumpa dengan Tuhanmu. Saya mau tanya, sudah engkau siap? Engkau sudah sedia berjumpa dengan Tuhan? Begitu banyak orang menganggap tidak ada itu. Itu tidak usah ngomong. Itu cerewet. Itu tidak perlu. Mari kita foya-foya. Mari kita cari perempuan. Mari kita narkoba. Mari kita berzina. Mari kita main-main dosa. Engkau saben hari bermain-main dengan dosa. Sampai kapan? Saya bertanya, engkau mau bermain-main dengan dosa sampai kapan? Jikalau hari ini engkau harus berjumpa dengan Tuhan, engkau mulai menyesal segala salah, segala dosa yang kau berbuat. Tapi sudah lambat, kesempatan sudah hilang. Itu sebab
Alkitab mengatakan, jikalau hari ini engkau mendengarkan suara Roh Kudus, jangan mengeraskan hati. Demi nama Tuhan Yesus saya berkata kepada engkau, kesempatan hidup berada tersimpan di dalam waktu. Dan waktu bukan di dalam tangan kita boleh mengaturnya. Jikalau Tuhan mau melepaskan napas kita sekarang, tidak ada seorang bisa menambah 1 detik. Saudara-saudara, pada waktu kematian tiba, engkau tidak bisa lari, engkau tidak bisa tunda, engkau tidak bisa tolak, engkau tidak bisa menyembuhkan diri untuk dikunjungi oleh Dia. Semua sudah berbuat dosa karena semua mengulangi kemuliaan Tuhan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut, dan semua orang harus mati. Dan sudah dipastikan 1 kali, semua orang ada 1 kematian. Lalu saya mau tanya, engkau kemana? Dengan dosa yang kau perbuat, dengan upah dosa yang timpa kepada engkau, dengan kepastian yang ditetapkan Allah, semua orang harus mati 1 kali. Engkau akan bagaimana berjumpa dengan Tuhan? Jawaban terakhir adalah di Roma 6:23. Tetapi anugerah Tuhan adalah hidup kekal di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya bersyukur bertuhan, Allah menentukan dan Allah menyatakan kesungguhan yang sejati. Apa yang pasti terjadi pada kita. Allah tidak bohong. Allah tidak menipu kita. Allah tidak membius kita. Dia dengan terus terang berkata, inilah engkau. Seperti X-ray, sesudah menyinari segala kebobrokan hatimu, engkau mengetahui dengan sesungguhnya apakah fakta yang ada padaku. Apakah kita sudah melihat X-ray yang menyatakan dosa kita, lalu kita coret-coret untuk mengkoreksi supaya kelihatan bagus? Bodoh. Engkau harus jujur takluk. Oh, saya baru tahu saya seperti ini. Saya rusaknya seperti ini. Saya baru tahu dosa saya sudah menuju kepada kematian seperti ini. Lalu engkau cepat-cepat tarik kembali arah yang salah dan berkata kepada Tuhan, kalau demikian kasih tahu saya apa yang harus saya berbuat. Dan Yesus Kristus berkata, come unto me. I love you. I die for you. I was hung on the cross to bear your curse, your sin, to bear all the evil things you have done in my body. My body. Dalam tubuhnya dia sudah menanggung segala dosa kita. Di darah dia menanggung kuasa untuk mengampuni dosa kita. Karena ini adalah 1 tubuh yang firman menjadi daging. Yang Allah menyatakan diri menjadi manusia. Yang bersama-sama dengan kita mempunyai kesungguhan sebagai manusia. Tetapi di dalamnya ada kuasa Tuhan yang mau mengampuni dosa kita. Yesus pernah digantung di atas kayu salib. Yesus karena dimarahi dan dikutuk, menerima segala kemarahan, kekutukan, sengsara, penderitaan yang menanggung dosa kita. Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia berkata, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? When he spoke this, he is saying that he is a man forbidden by God. Abandoned by God. Yesus adalah manusia yang menanggung dosa manusia. Maka manusia ini telah menjadi manusia yang mempunyai kuasa tidak terbatas. Karena di dalamnya ada oknum ilahi yang tidak terbatas. Dan di dalam tubuhnya dia sendiri. 2 Petrus pasal 2 ayat 24. Dia menanggung dosa kita di dalam tubuhnya. Roma pasal 8 ayat 3. Dia menjadi manusia di dalam dagingnya menanggung dosa kematian kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan tidak ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Jalan keluar itu ada di dalam diri anak Allah yang tunggal. Yang firman menjadi daging. Yang Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah manusia yang sejati. Dia adalah Allah, maka dia mewakili Allah. Dia adalah manusia, maka dia menanggung dosa manusia. Di tengah-tengah Allah dan manusia, dia menjadi pengantara.
membawa kita kembali kepada Tuhan. Itu sebab demi nama Yesus Kristus hari ini saya mewakili Tuhan berkata kepada engkau, engkau adalah orang berdosa. Karena kita semua sudah mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Dan saya berkata kepada engkau demi nama Tuhan, upah dosa adalah maut. Maka semua kita orang berdosa yang bisa mati. Saya mewakili Tuhan sekali lagi mengatakan, ditetapkan sesuatu hal yang tidak berubah. Setiap orang harus mati satu kali. Sesudah 3 proklamasi ini kita bicarakan semua. Jawaban dari Tuhan berkata, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena anugerah Allah adalah hidup kekal di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia bertobat sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Dan dia minta Tuhan mengampuni dosa dia. Maka segala dosa akan diampuni. Dan segala kejahatan akan disucikan oleh Tuhan. Dan dia akan membawa kita kembali kepada dia. Saudara-saudara, bertobatlah engkau. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Jika engkau tidak bertobat, engkau akan binasa. Mengapa harus binasa? Mari kita dengan jujur, dengan rendah hati, dengan mentelanjangkan diri di hadapan Tuhan. Berkata, Tuhan tolong saya. Ampuni dosa saya. Bawa saya kembali kepada engkau. Biar hari ini saya bertobat sungguh-sungguh. Dan menerima engkau sebagai juru selamat saya. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau bukan menjawab saya. Menjawab Tuhan. Malam ini saya menganjurkan semua. Tidak peduli engkau sudah Kristen, bukan Kristen. Tidak peduli engkau sudah beriman, tidak beriman. Engkau sadar dirimu orang berdosa. Engkau minta pengampunan dari Tuhan. Mari kita semua akan maju kepada Tuhan. Dan menerima pengampunan dari Tuhan. Sekarang saya perintahkan semua yang mau bertobat. Mau meninggalkan dosa. Mau menuntut hidup yang suci. Berdiri. Dan kita akan maju bertobat. Siapa berkata saya mau berdiri. Saya mau. Tuhan saya mau bertobat. Saya mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Yang mau bertobat. Yang sadar diri orang berdosa. Minta pengampunan. Dan pengampunan dosa dari Tuhan. Berdiri siapa lagi? Jikalau ada orang berdiri tidak sejahtera. Saya perintah ke engkau. Ikut berdiri juga. Siapa lagi? Ada lagi. Dan saya minta yang mau bertobat, yang sudah berdiri, sekarang maju ke depan. Kita berdoa di hadapan Tuhan bersama-sama. Semua berjalan ke depan. Yang minta pengampunan Tuhan semua berdiri dan jalan ke depan. Salimnya, salimnya, selamanya. Yang berdiri maju ke depan semua. Dosaku disucikan. Darah Yesus. Saudara-saudara sekalian, apakah kita kira hanya mereka yang belum Kristen yang perlu bertobat? Orang Israel sudah mengerti hukum yang sudah lebih 1500 tahun mendengarkan semua hukum dari Tuhan. Lalu Tuhan mengirim nabi-nabi berkata kepada mereka, bertobatlah. Pada zaman Yesus Kristus, orang-orang Farisi mendengarkan suara dari Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Engkau anggap engkau sudah Kristen, lalu yang perlu bertobat orang kafir. Yesus Kristus sudah naik surga. 4 kali berkata kepada gereja-gereja dari Efesus sampai Laodikia, bertobatlah. Biar kita semua menjadi orang yang kembali kepada Tuhan. Bertobat kembali kepada Tuhan. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Para hadirin semua berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Karena firman-Mu begitu jelas. Membicarakan kepada kami bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah orang mengurangi kemuliaan Tuhan Allah seumur hidup. Kami telah merebut, kami telah mencuri, kami telah mengkurangi, kami telah menghilangkan kemuliaan Tuhan Allah.
kesucian Tuhan Allah, cinta kasih Tuhan Allah, keadilan Tuhan Allah, kesetiaan Tuhan Allah, dan juga kebajikan Tuhan Allah seumur hidup. Tuhan, kami minta pengampunan dari Tuhan. Karena kami mengetahui Tuhan juga berkata bahwa upah dosa itu adalah maut. Sehingga kami datang kepadamu, minta Tuhan menyingkirkan kuasa kematian daripada kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk kembali kepadamu. Bapa di dalam surga, tengoklah kami melalui darah-Mu Yesus Kristus. Tinjaulah kami melalui jasa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sehingga kami boleh kembali kepadamu menjadi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan pertobatan yang sejati dalam hati kami. Memberikan penyerahan yang sesungguhnya di hati kami. Dan menjadikan kami putar balik seluruh hidup. Kami tidak lagi menuju kepada iblis, menuju kepada neraka, menuju kepada murka Allah. Tapi kami akan kembali mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sekarang peliharalah kami. Ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih pada hari ini. Engkau berkata-kata kepadaku. Engkau menyatakan isi hatiku. Engkau memberi penerangan ke dalam jiwaku. Dan menyadarkan aku bahwa aku adalah orang berdosa. Aku telah mengurangi kemuliaan Tuhan. Aku sepatutnya dihukum. Sepatutnya menerima murka Allah. Sepatutnya dilempar ke dalam neraka. Tetapi karena cinta kasih-Mu, Engkau mengirim Kristus mati bagiku, supaya aku boleh kembali kepadamu. Oh Tuhan, terimalah doaku. Dengarlah seruan hatiku yang sungguh-sungguh jujur dan rendah hati. Saya minta pengampunan Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosaku. Kiranya Allah, anak Allah, menyelamatkan jiwaku. Kiranya Roh Kudus memberi hidup yang baru kepadaku. Mulai hari ini, saya mau menjadi domba-Mu, anak-Mu, pengikut-Mu yang setia kepadamu. Mulai hari ini, sampai selama-lamanya, saya mau berdiam di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan berdiam di dalam hati saya. Supaya saya boleh berbuat lebat, memuliakan nama Tuhan. Dengarlah doa saya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin.